Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolo Manulang dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Dalam volume yang ke-7 ini, yang akan kita pelajari adalah tentang lahir baru, atau yang disebutkan dengan keselamatan jiwa. Dengan kata lain adalah, kalau mati pasti mati masuk surga. Ini adalah kebenaran yang sejati tentang iman Kristen menurut Injil yang dipercayai dengan benar. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini yang mengikuti televisi Yepta Blessing Center ini, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita itu adalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, kemurahannya bagi Anda tetaplah kekal selama-lamanya. Bagi yang sakit saat ini, bagi yang punya masalah, bagi yang punya tantangan hidup yang tidak ada lagi jalan keluar, maka hari ini saya mau menyampaikan, Yesus sangat mencintai Anda. Dan pada hari ini Dia rindu Anda mengalami kebahagiaan di muka bumi ini. Dan perhatikan, Anda juga berbahagia dalam kekekalan, alias kalau Anda juga mati pasti mati masuk surga. Saya sampaikan, ini adalah berita yang paling dahsyat dan terhebat di muka bumi ini. Berita ini adalah berita yang saya tidak pernah bosan menyampaikan kepada siapa saja yang ada di muka bumi ini. Dan pada hari ini selalu saya mau menyampaikan kepada Anda apa itu, bahwa kalau memang pelajaran kebahagiaan yang sejati, volume yang ke-7 ini tentang lahir baru alias keselamatan jiwa ini tidaklah kebenaran alias kepalsuan, silahkan dengan hormat maka Anda menutup program ini, abaikan saja. Dan pada hari ini bagi Anda yang mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, saya mau menyampaikan kepada Anda adalah bahwa Anda adalah orang yang terbaik dari antara orang yang terbaik. Anda adalah orang yang terpilih dari antara orang yang terpilih di muka bumi ini, sehingga Anda meluangkan waktu dalam beberapa menit di masa yang akan datang. Suatu saat ada seorang ibu yang bijaksana datang kepada saya dan dia berkata seperti ini, "Bapak Pendeta Joe, saya ini sudah mempelajari semua agama-agama internasional, tetapi saya ini tidak mau menerima bahwa dikatakan demikian." Saya bertanya, "Apa itu Ibu?" Dia sampaikan seperti ini. Di dalam Alkitab Injil berkata kalau orang Kristen itu pasti mati masuk surga. Dia mengutip ayat kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 20. "Namun janganlah berbahagia karena roh-roh itu takluk kepada engkau. Berbahagialah karena namamu terdaftar di surga." Lalu dia kutip lagi Wahyu 20 ayat 15. "Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala." Lalu dia menyampaikan, kok bisa ya orang Kristen pasti mati masuk surga? Di tempat-tempat yang lain itu adalah mudah-mudahan dan yang lain-lainnya. Saya menjawab ibu ini, "Bu, saya akan jawab tidak akan lama-lama, beberapa menit saja jikalau ibu bersedia. Nanti 1 minggu lagi ibu datang di sini." Sebelum dia pergi, dia berkata, "Saya akan masuk Kristen, percaya kepada Yesus kalau Bapak Pendeta bisa menyampaikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar." Saya berkata, "Sudah Bu, nanti 1 minggu lagi ibu datang kemari." Singkat ceritanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, 5 hari kemudian ibu ini datang kepada saya. Lalu saya menyampaikan kepada dia, "Siapkan waktu, dengarkan saya dengan baik-baik. Saya akan menjawab mengapa orang Kristen kalau mati pasti mati masuk surga." Jawabannya dengan 5 kunci. Kunci yang pertama disebut anugerah. Kunci yang kedua disebut adalah manusia. Kunci yang ketiga disebut adalah Allah, pencipta alam semesta. Kunci yang keempat adalah Kristus Yesus. Kunci yang terakhir adalah iman. Saya berkata, "Bu, dengarkan saya akan menjawabnya dengan amaki." Di dalam kekristenan, bahwa kerajaan surga itu adalah anugerah, pemberian Tuhan semata-mata. Mengapa? Karena manusia tidak bisa lagi mendapatkan surga itu dengan berpuasa, berbuat baik, beramal, dan lain-lain sebagainya. Mengapa seperti itu? Karena surga itu adalah sempurna. Hanya orang-orang yang sempurna yang bisa masuk surga.
Itulah maka disebabkan Kristen mengatakan bahwa surga itu adalah anugerah. Namun walaupun surga itu adalah anugerah, tidak semua orang bisa masuk surga. Mengapa kita masuk kepada manusia? Setiap manusia di muka bumi ini sudah berdosa, siapapun dia. Dosa inilah yang menghalangi manusia masuk surga, bukan manusianya, dosanya. Apapun yang diperbuat orang berdosa, tetap dia orang berdosa. Pakaiannya pakaian malaikat, tetap dia adalah orang berdosa. Apapun yang dibuat, tetap gelarnya adalah orang berdosa. Maka dosa harus diselesaikan. Andaikan saja seperti ini, ada orang yang paling suci di muka bumi ini, namanya adalah si suci. Bapaknya si solihin, mamanya si soleha, tinggal di jalan lurus Kabupaten Firdaus. Hebat sekali orang ini. Dia ini adalah orang yang paling suci di muka bumi ini. Satu kali saja dia berdosa, setiap hari dosanya adalah dosa salah berpikir. Lalu perhatikan, di dalam 1 tahun dosanya adalah 366 dosa. Dia hidup 80 tahun, mengapa? Karena dia orang suci. Andaikan saja seperti Alkitab saya ini, dosanya 80 tahun hidup dia karena orang suci, maka dosanya adalah kurang lebih 24.000 dosa. Bayangkan setebal Alkitab saya ini, 24.000 dosa. Para pemirsa, Anda harus mendengar, satu dosa saja pun tidak bisa masuk surga, karena surga itu kudus. Lalu saya sampaikan terus kepada wanita ini, bahwa dosa ini menjadi penghalang manusia dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada manusia, tidak bisa engkau masuk ke surgaku yang kudus itu, oleh karena dosamu ada. Satu dosa saja tidak bisa masuk surga. Lalu kemudian Allah pencipta langit dan bumi berkata, segala cara yang dibuat manusia telah gagal. Imannya gagal, perbuatan baik gagal, semua segala yang baik gagal, tidak cukup untuk membeli kerajaan surga. Perhatikan, kita masuk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi berkata, aku akan membuat jalan supaya engkau pasti ke surgaku yang kudus. Aku menjadi manusia, namaku adalah Yesus Kristus. Kita masuk Kristus Yesus. Perhatikan apa yang membedakan antara suci dan Kristus Yesus. Yesus tidak ada dosa, suci 24.000 dosa. 24.000 dosa. Banyak, 24.000, satu saja tidak bisa. Perhatikan ini. Lalu kemudian Yesus berkata di atas kayu salib, saya terkutuk di atas kayu salib, bukan aku yang terkutuk suci, tetapi engkau yang terkutuk supaya engkau dibenarkan, disucikan. Tangan dan kakiku ini dipaku, bukan tangan kakiku berdosa, tetapi tangan dan kakimu yang berdosa dibuat oleh iblis. Kugantikan supaya tangan kakimu kudus bisa ke surga. Lihat, lambung dan jantungku ditombak, bukan lambung dan jantungku yang berdosa. Engkau punya lambung dan jantung yang berdosa, ku ganti supaya bisa masuk surga. Perhatikan, dia bilang lagi, kepalaku yang dimahkotai duri, bukanlah pikiran dan otakku yang jahat. Otakmu yang baik itu dipaksa oleh iblis tetap berpikiran jahat. Ku ganti supaya otak dan pikiranmu itu dikuduskan ke surga. Seluruh tubuhku ini tercabik-cabik, dicambuk, dianiaya, dibuat segala yang jahat. Bukan tubuhku ini yang berdosa, tubuhmu yang berdosa ku ganti supaya tubuhmu kudus bisa masuk surga. Dan Yesus berkata, walaupun dosamu merah seperti krimiji, akan putih seperti salju jika engkau mau bertobat datang kepada aku. Lalu dia berkata di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia berkata, aku mengampuni dosamu jika engkau mau. Jika engkau mau bertobat dan percaya, dosa yang dahulu, dosa yang sekarang, dan dosa di masa yang akan datang. Lalu Yesus berkata kepada suci-suci, maukah dosamu diampuni? Saya berkata kepada ibu ini, andaikan ibu yang berdosa, maukah? Dia bilang, mau Pak Pendeta Joy. Saya juga, Pendeta Joy mau. Andaikan Anda pemirsa juga, mau enggak dosamu diampuni? Jawabanmu sendiri. Lalu kemudian suci berkata, aku mau Tuhan Yesus. Perhatikan, lalu Yesus mengambil dosa dari atas kepala dan hidup suci. Dosa itu sekarang berpindah kepada Yesus di kayu salib. Perhatikan, kerajaan surga itu adalah anugerah pemberian. Kapankah kerajaan surga itu anugerah? Perhatikan, di atas kayu salib. Di atas kayu salib inilah dosa itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ini bukan omong kosong, ini adalah bukti yang diambil di kayu salib. Lalu disampaikan seperti ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia mendapatkan hidup yang kekal. Anugerah itu, kerajaan surga itu didapat anugerah di kayu salib. Itu maka disebutkan adalah pelajaran salib adalah kebodohan bagi orang yang mau binasa. Tetapi salib itu adalah harga yang terbaik, jalan keselamatan, berita yang paling penting di alam semesta. Perhatikan, di kayu salib semua dosa suci selesai. Dia berkata, sudah selesai. Lalu perhatikan, Yesus berkata, aku pergi ke neraka 3 hari 3 malam, dan aku membuang dosamu di neraka, supaya engkau tidak perlu lagi ke neraka. Perhatikan, aku mengambil kunci kerajaan surga yang telah diberikan oleh Adam dan Hawa di dalam dosa ketidaktaatannya kepada iblis. Dari iblis aku mengambil kunci kerajaan maut itu. Dan dia berkata, aku memberikan kunci itu kepada engkau. Dan kunci itu adalah kunci kehidupan yang kekal. Kunci itu adalah kunci masuk surga. Itu maka disebutkan dalam Matius 16:19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Kapankah itu? Di kayu salib itu diselesaikan. Kapankah itu? Diambil dari neraka dari iblis, dikembalikan kembali kepada manusia. Maka engkau dan saya yang menerima Yesus setelah lahir baru, keselamatan jiwanya, maka kunci itu dikembalikan. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, dia berkata seperti ini, suci, terimalah kerajaan surga itu. Ini adalah kunci yang terakhir, dengan iman. Dia berkata, kalau ada orang berkata, apabila engkau mati, pastikah engkau mati masuk surga? Jawablah, iya, aku karena percaya dengan iman kepada Yesus, itu adalah modalku. Aku bukan orang yang benar, tetapi Yesus membenarkan aku. Aku bukan orang yang sempurna, tetapi Yesus menyempurnakan aku oleh anugerahnya di atas kayu salib. Itulah jawabanmu, kata Yesus kepada suci. Dan oleh karena iman di dalam anugerah itu, modalnya adalah Yesus. Saya ulangi, kalau orang bertanya apakah modalnya sehingga engkau berani berkata percaya pasti mati masuk surga, jawablah, karena percaya dengan iman kepada Yesus yang mati di atas kayu salib. Saya bukan orang yang benar, tetapi dibenarkan oleh Yesus. Saya tidak orang sempurna, tetapi disempurnakan oleh Yesus Kristus. Itulah jawaban yang paling benar. Saya berkata kepada ibu ini, ibu, apakah engkau sudah paham sekarang tentang amaki itu? Anugerah manusia, Allah, Kristus Yesus, iman. Ibu ini dengan menangis berkata, aku tahu sekarang Pak Pendeta, aku sudah mengerti mengapa orang Kristen pasti mati masuk surga. Dia menyampaikan seperti ini. Itulah maka disebutkan namamu terdaftar di surga. Saya mengatakan kepada dia, iya, di muka bumi ini mendaftarkan nama di surga, bukan setelah mati. Lalu kemudian ibu ini berkata, Bapak Pendeta, saya punya pertanyaan yang terakhir. Saya sampaikan kepada ibu ini, silakan Bu, tidak apa-apa. Lalu disampaikan seperti, kalau orang Kristen pasti mati masuk surga, modalnya adalah karena percaya oleh anugerah kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Saya bukan orang benar, dibenarkan oleh Yesus. Saya bukan orang sempurna, disempurnakan oleh Yesus. Saya berkata 100% benar. Lalu dia berkata, Bapak Pendeta, untuk apa orang Kristen berbuat baik? Kalau bukan berbuat baik itu adalah menjadi modal masuk dalam kerajaan surga. Saya berkata kepada dia, Bu, bagus pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang hebat. Izinkan saya menyampaikan beberapa menit saja. Dengarkan cerita saya. Dalam zaman dahulu di Amerika itu ada zaman perbudakan. Ada seorang namanya Brekele, gadis berusia 16 tahun. Kakek neneknya, bapaknya juga adalah seorang budak. Maka dia pun sudah bosan menjadi budak. Akhirnya dia melawan tuannya. Karena tuannya tidak suka dengan dia, maka dia dijual di pasar budak. Maka dijuallah si Brekele ini seharga $500. Mulai jam 7 pagi sampai jam 5 tidak laku. Kenapa? Si Brekele ini kasar dan orangnya pun tidak baik. Setiap orang tidak mau membelinya. Jam 5 hampir jam 6, lalu seorang bangsawan yang paling kaya, terkenal baik di kota itu lewat dari pasar budak. Dia tergerak belas kasihan, maka dibelilah si Brekele ini. Dia berkata, aku mau beli budak ini dengan gratis. Lalu diberikan uang 500.000. Kalau itu adalah uang rupiah, tapi kalau itu adalah dolar, $500. Dalam zaman dulu $500 tentu sangat mahal.
Kita juga kalau 500.000 dulu zaman Indonesia, misalnya zaman Soekarno, itu sangat mahal. Perhatikan. Lalu kemudian surat pembebasan itu diberikan kepada si Brekele dan berkata, Brekele, sekarang engkau mau hidup, hiduplah. Mau mati, mati, terserah engkau. Aku memberikan surat ini dengan gratis, anugerah. Lalu si Brekele ini tidak percaya. Dia berkata ini bohong. Tetapi Tuhan itu berkata, buka rantai tangan dan kakinya. Akhirnya si Brekele ini dilepaskan dan Tuhan itu pergi. Benar-benar si Brekele ini sudah dibebaskan dengan anugerah. Singkat ceritanya, lalu Tuhan itu pun pergi pulang ke tempat rumahnya. Lalu si Brekele berpikir, kalau aku bekerja di tempat yang lain, aku tetap adalah orang sombong. Saya ini juga tetap tidak punya nasib yang baik. Bagaimana kalau aku bekerja di rumah bangsawan yang paling baik itu, supaya aku menjadi orang baik seperti Tuhan itu baik. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang-orang, di manakah rumah daripada bangsawan itu? Lalu orang berkata, rumah yang paling ujung di sana. Lalu kemudian dia mendapatkan Tuhan itu sudah sampai di rumah dan duduk di sana di depan rumahnya sambil bersantai. Para pemirsa, si Brekele pun datang menghampiri Tuhan itu dan berlutut memegang kaki Tuhan itu berkata, Tuhan, jadikanlah aku menjadi orang baik seperti Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Lalu Tuhan yang baik berkata, aku sudah membebaskan engkau dengan cuma-cuma. Tidak perlu, di rumahku banyak pelayan. Tapi si Brekele berkata, jadikan aku pelayanmu Tuhan. Lalu bangsawan yang baik berkata, oke, kalau engkau yang meminta, kalau engkau yang memohon kepada aku, maka aku menyampaikan kepada engkau. Maka hari ini dengarkan seisi rumah, berikan dia pekerjaan, dan tidak pernah kupaksa, dia punya kemauan sendiri. Lalu pemimpin daripada pelayan-pelayan itu memberikan si Brekele ini pekerjaan. Si Brekele pun mulailah bekerja. Dia berbuat baik, melebihi orang-orang di rumah itu menata dirinya. Dipercayakan pertama memelihara anjing, lama-lama memelihara kuda, lama-lama naik berbuat baik, lalu dia menjadi penghidang makanan di meja. Lama-lama dia berbuat baik, semua sudah berubah hidupnya. Lama-lama dia memegang segala uang-uang yang ada di tempat karyawan, semua ada bekerja. Di tempat semua para pelayan bekerja, tentu orang iri hati. Dan bosnya itu, bangsawan yang terbaik itu telah memberikan pekerjaan itu dengan baik. Dan akhirnya suatu saat setelah beberapa tahun dia bekerja, maka Tuhan itu pun membuat pesta. Pestanya adalah demikian. Maka diundanglah orang-orang terhormat di kota itu, maka datanglah semua orang. Maka mereka membuat pesta yang besar. Kemudian diumumkanlah dalam pesta itu, dengarkan semua para undangan yang terhormat, bahwa mulai hari ini si Brekele bukanlah menjadi pelayan atau karyawan, tapi dia sekarang kami angkat menjadi anak. Anak kami ada 2 orang, tapi sekarang anak kami menjadi 3 orang. Semua orang tepuk tangan. Si Brekele pun ini menangis dia. Mengapa? Dari antara karyawan-karyawan yang lain, dia sudah menunjukkan bagaimana dia bekerja dengan baik, berbuat baik. Lalu ada seorang wartawan yang datang kepada si Brekele setelah acara selesai. Wartawan bertanya, untuk apakah engkau berbuat baik di rumah ini Brekele? Disampaikan seperti ini, ada 3 hal saya berbuat baik. Catat wartawan, dia bilang. Yang pertama adalah rasa cintaku kepada Tuhan ini. Dan perhatikan, kalau dibilang tadi rasa cintanya kepada Tuhan, tentu saja itu untuk Tuhan. Tapi perhatikan, sebagai manusia adalah rasa cintanya untuk Tuhannya. Kalau untuk Tuhan tentu pasti dong. Tapi dia bilang, catat yang pertama ini. Catat baik-baik, rasa cintaku untuk Tuhan ini. Sampai seumur hidup pun aku tidak akan bisa membalas kebaikan daripada Tuhan ini. Jadi cintaku untuk Tuhan ini tidak pernah saya balas. Saya akan berbuat baik sebagai rasa cintaku untuk Tuhan ini seumur hidupku. Dan nomor 2, sebagai bukti terima kasihku kepada Tuhan ini. Seumur hidup pun aku tidak bisa membayarkannya, maka seumur hidup saya pasti berbuat baik. Dan yang terakhir disampaikan kepada wartawan itu. Disampaikan seperti ini.
Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat baik. Saya pun sekarang sudah menjadi anak, maka saya wajib harus berbuat baik. Maka diulangi si berkele. Wartawan, dengarkan. Kalau sebagai manusia tentu sebagai bukti cinta untuk Tuhan pasti diberikan. Tapi saya untuk Tuhan ini, dengarkan, sebagai cinta saya untuk Tuhan, dahulu saya sampah kotoran, telah diubahnya menjadi permata. Nomor 2, sebagai bukti ucapan syukur terima kasih, seumur hidup saya akan lakukan. Terakhir, dengar wartawan, dia bilang, sebagai anak daripada bangsawan yang baik ini, maka saya juga harus meniru bapak saya adalah orang yang baik. Seumur hidup saya menjadi orang yang baik. Lalu wartawan berkata, 3 itu aja ya Ibu Brekele? Iya, sampaikan saja kepada seluruh dunia. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam program ini Anda harus memperhatikan dengan baik-baik 3 hal ini. Saya menyampaikan kepada ibu ini, Bu, pahamkah engkau tentang perumpamaan si Brekele? Si Brekele itu adalah Anda dan saya orang berdosa. Siapakah orang yang baik itu? Yesus Kristus di kayu salib berkata, manusia kalau mau ke surga terserah, kalau mau ke neraka terserah. Aku sudah membuat jalan di kayu salib. Lalu si Brekele menjawab, untuk apa berbuat baik? Pertama, sebagai bukti cinta kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib. Nomor 2, sebagai bukti terima kasih dan ucapan syukur atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan yang terakhir adalah, Yesus adalah Tuhan yang baik, maka saya sudah menjadi anak Tuhan, maka saya harus seumur hidup adalah berbuat baik. Lalu ibu ini berkata, Bapak Pendeta Joy, saya sudah paham sekarang. Orang Kristen berbuat baik itu adalah pertama, sebagai bukti cinta. Nomor 2, sebagai bukti ucapan syukur terima kasih. Dan nomor 3, sebagai bukti anak Tuhan memang harus berbuat baik. Bu, sebelum engkau pulang, saya menyampaikan kepada dia, orang Kristen pasti mati masuk surga. Modalnya adalah percaya oleh anugerah dengan iman kepada Yesus. Lalu orang Kristen berbuat baik, sampaikan kepada seluruh dunia sebagai bukti cinta kepada Tuhan Yesus, sebagai bukti terima kasih ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, sebagai bukti bahwa kita anak Tuhan memang harus berbuat baik. Ibu ini berkata, Pak Pendeta, aku sudah paham sekarang, aku siap dibaptis, percaya kepada Yesus, saya mau masuk Kristen. Bu, saya sampaikan, itu urusan ibu. Pikirkan dulu beberapa waktu, baru ibu saya baptis untuk masuk Kristen. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sudah mengikuti program ini kurang lebih 10 menit. Jadi pelajarannya hari ini kita simpulkan, perhatikan, adalah lahir baru. Lahir baru itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, alias keselamatan jiwanya terjamin. Kalau mati, pasti mati masuk surga. Itulah maka dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 5 disampaikan apa itu? Disampaikan di sana itu adalah setiap orang harus lahir baru masuk dalam kerajaan surga. Lahir baru itu dibaptis dari roh Allah yang masuk di hati seseorang. Nomor 2 adalah dibaptis dengan air. Apa itu? Dia percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam iman, dalam nama Bapa juga dengan iman semua. Maka orang ini ketika dia dibaptiskan, diselamkan, maka dunia tahu dia pengikut Yesus. Tetapi yang pertama adalah dilahirkan dari roh. Hati kita, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Jadi 2 saksi. Di alam roh dengan iman, roh yang bekerja di hati. Di alam nyata itu baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selesai. Maka yang lain-lainnya itu adalah menyusul. Janji-janji Tuhan yang lainnya itu menyusul. Maka hari ini pelajaran rahasia kebahagiaan yang sejati itu disampaikan di sana itu adalah harus lahir baru, jiwanya diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Roma 10 ayat yang 9 sampai 10. Maka dikatakan pasti mati masuk surga. Para pemirsa, dalam pelajaran kebahagiaan yang sejati ini sederhana saja. Ibu tadi percaya, sudah mengerti dia tentang amaki, mengerti tentang perbuatan baik si Brekele tadi. Lalu orang-orang Kristen itulah menjadi perbuatan yang dilakukan seumur hidupnya. Yang lain-lainnya adalah menyusul dalam anugerah Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, bagi Anda yang belum lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya mau berdoa sederhana, ikuti doa saya. Katakan demikian:
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggal, pasti mati masuk surga. Suatu saat saya meninggal, pasti mati masuk surga. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat untuk Anda. Bagi Anda yang meyakini doa ini, maka engkau mendapatkan lahir baru dan keselamatan jiwa. Yang terakhir, bagi para pemirsa yang sakit, yang punya problem berat, apapun masalahmu, dosamu hari ini, saya akan berdoa supaya Tuhan mengampuni, menyembuhkan, memberi solusi kepada engkau. Angkat tangan kanan di atas begini, taruh tangan kiri di dada. Saya berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, para pemirsa dimanapun yang berada hari ini yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilurmu. Yang punya masalah, engkau jawaban atas masalah mereka, karena engkau mencintai mereka. Dalam nama Yesus, terima mujizat dalam nama Yesus. Amin. Anda yang mempercayainya, Anda akan mendapatkan mujizat itu. Di akhir program ini, saya mau menyampaikan kepada Anda. Di volume yang ke-7 ini, sebaiknya para pemirsa ikuti volume pertama, 2, 3, sampai yang ke-6. Kenapa? Karena sangat penting ini. Saya Pendeta Joy Manulang menyampaikan kepada Anda, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program televisi Yefta Blessing Center di masa yang akan datang.